Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katia, saya dari UPTD SPN FSKB Susukan Kabupaten Semarang, dan alhamdulillah saya sudah lolos menjadi ASN CPNS ya tahun 2019 begitu sebagai pamong belajar. Oleh karena itu saat ini saya akan membagikan beberapa pengalaman saya terkait dengan ujian SKB Pamong Belajar. Teman-teman boleh menyimaknya, dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil lolos maju ke SKB. Semoga lolos dan bisa mengikuti jejak kami sebagai ASN dan bisa bergabung dengan kami di Ikatan Pamong Belajar Indonesia, begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum lolos tidak apa-apa, bisa dipersiapkan dari sekarang untuk belajarnya. Oke. Nah, saya mulai dari sekarang. Sebelum membahas terkait dengan apa aja sih soal yang muncul, nah saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada teman-teman terkait dengan tupoksi pamong belajar. Karena apa? Karena tupoksi pamong belajar itu adalah landasan dari soal-soal yang akan dikerjakan teman-teman semua. Semua soal itu adalah tupoksinya pamong belajar. Oke, jadi yang pertama itu adalah melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pengkajian program. Yang ketiga, pengembangan model. Oke, dipahami terlebih dahulu sampai di sini ya, teman-teman. Kemudian bisa kita lanjut ke ruang lingkup. Apa saja sih ruang lingkup dari pamong belajar? Yang pertama, ada kesetaraan. Apa sih kesetaraan itu? Biar mudahnya begini. Setara. Nah, kalau SD berarti setara dengan paket A. Kalau SMP berarti paket B, SMA berarti paket C. Karena kita di bidang non formal gitu, jadi kita ada kesetaraan namanya ya. Kemudian ada keaksaraan. Apa itu keaksaraan, teman-teman? Keaksaraan kalau mudah menghafalnya aksara berarti huruf atau angka. Oke, kemudian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, kemudian ada PAUD dan life skill dan juga kepemudaan. Oke, lalu soal-soal apa saja ya yang muncul saat ujian SKB? Pasti teman-teman penasaran ya. Oke, saya bahas satu persatu, teman-teman mohon untuk disimak dengan baik. Yang pertama, silabus. Silabus itu muncul ya teman-teman semua, dan ini silabus ini meskipun tidak muncul soal tentang pengertian, tapi teman-teman harus memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya silabus itu gitu ya, jadi bisa dihafalkan atau dipahami terlebih dahulu. Kemudian komponen silabus silahkan dihafalkan, kemarin muncul ya teman-teman. Untuk komponen silabus itu apa saja? Ada identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber bahan atau alat. Kemudian ada langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Oke, dihafalkan ya teman-teman semua. Kemudian RPP. Pengertiannya juga tidak muncul nanti apakah RPP itu apa begitu, tapi perlu dipahami dan teman-teman wajib tahu apa bedanya itu RPP dan juga silabus. Oke. Nah, kemudian komponen RPP. Komponen RPP sama tidak ya dengan komponen silabus? Oke, kita cek satu persatu. Untuk komponen RPP itu ada identitas pembelajaran, tema atau subtema pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi inti atau tahapan pencapaian perkembangan, kemudian kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode, kegiatan pembelajaran, dan media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran. Kemudian ada penilaian hasil belajar. Oke. Kemudian langkah-langkah penyusunan RPP. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Yang pertama, mengkaji SKL. Itu ya, garis bawahi, mengkaji SKL. Kemudian, menentukan identitas. Menuliskan standar kompetensi. Menuliskan kembali kompetensi dasar yang ada dalam silabus. Menuliskan indikator yang sudah dirumuskan dalam silabus.
merumuskan tujuan pembelajaran, menguraikan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menguraikan kegiatan pembelajaran, menentukan media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Oke, dihafalkan ya teman-teman semua untuk langkah-langkahnya, agar nanti kalau misalkan muncul kembali soalnya, teman-teman bisa dengan mudah untuk menjawabnya. Oke, kemudian prota dan promes. Kalau saya dulu dari jurusan pendidikan luar sekolah mungkin sangat awam ya dengan kata prota dan promes. Tapi saat itu memang muncul teman-teman untuk soal tentang prota dan promes. Nah, prota kita hafalannya adalah program tahunan. Kalau promes, program semesteran. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk prota, susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun. Oke, yang digarisbawahi di sini adalah 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar KD yang diharapkan. Oke, kemudian langkah-langkah menyusun program tahunan, menelaah kalender, menandai hari libur, menghitung jam minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif. Oke, kemudian promes atau program semesteran. Nah, ini bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Gitu ya. Kemudian dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan prota dan promes. Ini penting sekali. Saat itu keluar untuk soalnya. Jadi harus dihafalkan. Dokumennya ada 4. Yang pertama ada kaldik, kedua struktur kurikulum, ketiga KD, dan keempat silabus. Oke. Ini saya ambilkan contoh untuk soal yang muncul saat SKB tahun kemarin ya. Ini ada alokasi waktu dalam prota didasarkan pada apa? Kemudian dalam 1 tahun agar semua KD bisa dilaksanakan, maka harus memperhatikan alokasi waktu. Betul. Untuk mengetahui libur semester, kita masih bisa melihatnya di mana? Nah, silakan dijawab teman-teman. Kemudian kaldik itu singkatannya apa ya? Kalender akademik atau kalender pendidikan ya. Nah, nanti boleh dicari tahu untuk dasarnya terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran itu silakan dipahami untuk pengertian media pembelajaran terlebih dahulu, agar teman-teman bisa memahami sebenarnya apa sih media pembelajaran, apa sih jenis-jenisnya, nanti bisa dipahami ya. Nah, untuk jenis-jenisnya banyak sekali, mungkin kalau dari jurusan pendidikan mengetahui ya, bahkan sering menggunakan kalau sudah bekerja di bidang pendidikan, begitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi teman-teman, dicari tahu terlebih dahulu dari sumber-sumber lain juga boleh. Kemudian dicari tahu tentang media pembelajaran dalam KPM Pendidikan Anak PAUD dan media pembelajaran dalam Dikmas. Beda atau sama ya kira-kira media pembelajaran yang digunakan di PAUD dan juga di kesetaraan? Pasti beda teman-teman. Nah, nanti teman-teman harus mengetahui, misal audiovisual itu cocoknya untuk pembelajaran apa ya? Nah, soal-soal yang muncul tahun kemarin itu tentang kasus. Jadi kemarin tidak ada soal tentang media yang digunakan dengan ciri-ciri seperti ini, itu media apa? Itu tidak ada. Yang ada adalah misal begini. Ini, saya sudah tuliskan di sini teman-teman untuk soal SKP-nya ya. Nah, yang pertama, fungsi media pembelajaran bagi pendidik. Fungsi media pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian media yang tepat digunakan untuk program keaksaraan dasar. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi difokuskan ke keaksaraan dasar untuk melatih motorik kasar anak PAUD. Nah, baiknya pakai media apa? Pasti beda-beda. Jadi itu harus dipahami terlebih dahulu ya. Gitu. Kemudian model pembelajaran. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang saya sendiri masih sangat awam waktu itu. Saya mempelajari tentang model pembelajaran waktu di kampus, tapi untuk memahami lebih lanjut tentang model-model, kan modelnya itu banyak sekali, ada model-model pembelajaran. Tapi yang muncul saat saya SKB itu hanya ini. Dan ini tidak muncul untuk pengertian ya, misalkan example on example itu pengertiannya apa, itu tidak ada.
tapi yang muncul adalah sebuah kasus. Misalnya seperti ini. Seorang guru meminta peserta didik berpasangan. Jadi misal satu orang dengan satu orang, gitu ya, berpasangan. Kemudian melakukan tanya jawab. Peserta didiknya itu melakukan tanya jawab. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil tanya jawabnya. Itu termasuk dalam model pembelajaran apa? Nah, berarti kan teman-teman tugasnya sekarang adalah memahami satu persatu. Misal, example non-example itu contoh itu adalah pembelajarannya seperti apa. Kemudian mind map itu seperti apa. Ada brainstorming juga itu seperti apa. Kemudian problem based learning itu juga seperti apa. Learning together itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami, inquiry. Nah, semuanya ini harus dipahami teman-teman semua ya. Jangan hanya pengertian, tapi modelnya seperti apa. Ketika di dalam kelas itu yang dilakukan seperti apa. Jika menerapkan model pembelajaran seperti ini. Begitu, itu yang harus dipahami. Kemudian ada penilaian hasil belajar. Nah, kita langsung saja ke soal SKB tahun kemarin. Yang pertama, penyusunan instrumen penilaian. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Kalau misalkan belum, saya akan memberitahu untuk penyusunan instrumen penilaian. Nah, yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Ketiga, menelaah soal tes. Keempat, melakukan uji coba. Kemudian, menganalisis butir soal, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, menafsirkan hasil tes. Nah, ini teman-teman semua, ini saya hafalkan waktu itu dan alhamdulillah keluar untuk soal ini. Kemudian, kriteria menyusun butir soal. Nah, ini juga keluar. Tapi yang keluar itu dalam bentuk soal seperti ini. Ini soalnya persis dengan saya waktu itu. Gini, rotan diubah bentuknya menjadi komoditi tertentu. Itu yang harus digarisbawahi ya. Nilai ekonomi yang terjadi dalam hal tersebut adalah bentuk, waktu, manfaat, nilai jual, kreativitas. Nah, soalnya, bentuk soal di atas itu salah. Karena apa? Nah, yuk, ada yang bisa menjawab? Nah, ini kalau kita pahami, rotan diubah bentuknya menjadi komoditi tertentu. Berarti ada perubahan apa? Bentuk dan manfaat. Jadi ada dua jawaban benar. Jadi jawabannya B, memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Begitu ya teman-teman semua. Jadi dari satu soal itu harus benar-benar kita fokus, kita pahami untuk maknanya seperti apa agar kita bisa menjawab soal tersebut. Dan didasari dengan teori yang kita miliki atau pelajari. Begitu ya. Kemudian rasio. Anton mendapatkan nilai 80. Jika dirasiokan dalam skala 1 sampai 4, maka berapakah nilai rasionya? Ayo, bagaimana teman-teman untuk menghitungnya? Nanti bisa dihitung ya teman-teman, untuk hal ini dipelajari. Rasio, tentang rasio. Skala, itu dipelajari ya. Kemudian fungsi penilaian. Fungsi penilaian untuk peserta didik itu apa? Untuk pendidik itu apa? Kemudian ada fungsi remedial. Fungsi remedial itu ada 6, yaitu korektif, penyesuaian, pemahaman, pengayaan, akselerasi, terapeutik. Nah, ini harus dipahami satu persatu. Karena nanti kemungkinan muncul untuk fungsi remedial. Gitu ya, teman-teman. Kalaupun misalkan tidak muncul secara teoritik, biasanya muncul secara kasus. Gitu. Contohnya, seorang pendidik melakukan remedial kepada pesertanya untuk mengetahui kemampuan pesertanya dalam bla bla bla. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pendidik tersebut mendapatkan fungsi remedial yaitu berupa, nah misalkan seperti itu. Kemudian ada bentuk remedial. Ini soalnya kasus. Ini kalau misalkan lebih dari 50% itu pembelajaran ulang, 20-50% penugasan secara berkelompok, 20% bimbingan secara khusus dan latihan intensif. Begitu. Jadi misalkan dalam kelas itu ada 50 siswa. Nah, 50 siswa atau peserta didik itu misalkan 26 siswa itu tidak lulus
tidak lulus ya. Berarti itu kan lebih dari 50%. Dan itu harus dilakukan pembelajaran ulang. Nah, nanti soalnya itu biasanya kasus begitu.